Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Renaldo dalam pembelajaran online kali ini. Salam sehat dan semoga selalu diberikan semangat dalam pembelajaran. Nah, pada pembelajaran ini Bapak akan mengajarkan materi tentang siklus air atau yang kita kenal dengan siklus hidrologi. Ya, tentunya kalian sudah paham kalau kita membahas tentang siklus air berarti kita sudah masuk kepada mata pelajaran IPA. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan kalian simak baik-baik, kemudian siapkan alat tulis untuk sama-sama kita belajar. Apa sih yang dimaksud dengan siklus air itu? Ya, kalau air itu sendiri mungkin sudah kita pahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari semua manusia pasti membutuhkan yang namanya air. Bayangkan jika kita tidak mempunyai ataupun tidak menemukan air sedikit pun, maka sudah pasti kita akan kelaparan dan lama-kelamaan akan meninggal. Nah, oleh karena itu sebelum kita lebih lanjut, Bapak akan tampilkan slide presentasi ya. Ini adalah siklus air atau dikenal dengan siklus hidrologi. Kita langsung kepada materi. Materi 1 kita akan belajar tentang pengertian. Oh, apa itu pengertian siklus hidrologi? Air selalu ada di bumi karena air mengalami siklus atau dikenal dengan daur. Jadi siklus itu adalah daur ya, siklus. Nah, siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam satu pola tertentu. Sudah paham? Jadi siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat. Ya. Ini adalah gambaran siklus air. Ya. Kita bisa melihat ya. Nah, perhatikan awal mulanya kita mulai dari air yang berada di bumi. Ya, ini bisa saja air laut ataupun bisa saja air sungai ya. Kita anggap ini adalah air laut ya atau air sungai. Nah, proses ini ya. Yang pertama adalah air laut atau sungai atau danau ataupun waduk itu mengalami yang namanya penguapan karena sinar matahari atau yang disebut dengan evaporasi. Jadi penguapan air laut, air danau, air sungai atau air waduk itu disebut sebagai atau istilahnya penguapan, dengan kata lain evaporasi. Kemudian selanjutnya setelah dia menguap ke atas ya, uap air hasil evaporasi naik dan berkumpul di udara ya, di atas ya. Uap air terkumpul di udara dan berbentuk awan. Nah, suhu udara yang dingin membuat uap air mengalami pengembunan ya. Pengembunan sehingga berubah menjadi butiran-butiran air. Butiran-butiran air ini berbentuk awan. Jadi proses air menjadi awan ini disebut dengan kondensasi atau proses pengembunan ya. Ini proses air dari air laut berubah menjadi awan itu disebut dengan kondensasi. Kemudian keadaan suhu yang semakin dingin membuat titik air makin besar dan berat hingga jatuh ke bumi sebagai air hujan. Disebut presipitasi ya. Presipitasi ya. Jadi awan yang penuh uap air tertiup angin ke darat, lalu uap air jatuh ke daratan dalam bentuk hujan. Setelah itu kembalilah air hujan ini, setelah kembali ke bumi dia akan
Ya, air hujan yang jatuh ke bumi sebagian masuk ke dalam tanah, sebagian mengalir lagi ke permukaan ataupun ke air laut ataupun ke sungai. Jadi dia kembali lagi. Nah, bagi air tanah, sebagian air yang masuk ke dalam tanah ya akan diserap oleh tumbuhan. Nah, itu disebut dengan infiltrasi. Jadi proses penyerapan air ke dalam tanah yang mana dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam ini ya, di bumi ini untuk mereka tumbuh. Sudah paham ya? Nah, sekarang kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Apa sih kegiatan manusia yang sehingga air itu bisa mempengaruhi ya siklus air? Satu, penebangan pohon. Jadi anak-anak kita harus pahami bahwa penebangan hutan yang berlebihan itu menyebabkan hutan menjadi apa? Gundul. Ya, hutan yang gundul tidak dapat menyerap air. Jelas. Ketika turun hujan, air akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Karena tidak ada penahan, aliran aliran itu deras sehingga dapat mengikis tanah lapisan atau dan humus atas dan humus. Akibatnya tanah menjadi tandus. Selain itu, hutan gundul dapat menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua apa? Yaitu pencemaran. Apa itu pencemaran? Pencemaran yang sangat mempengaruhi daur air adalah pencemaran yang terjadi di laut. Karena laut adalah bagian terbesar dari bumi. Ya, misalnya pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Minyak akan menghambat proses penguapan. Akibatnya, jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang. Sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit. Jadi anak-anak sudah pernah ke laut belum? Saya rasa sudah pernah ke laut ya. Karena anak SD WEBA 3 ini rumahnya dekat pinggir laut. Yang jelas sudah tahu dan sudah melihat langsung bagaimana kondisi laut sekarang. Apakah kondisi laut di samping WEBA 3 itu masih bagus? Atau jangan-jangan sudah terjadi banyak pencemaran? Nah, itu tugas kalian, silahkan kalian cek. Ya, jangan sampai terjadi yang namanya pencemaran atau sampah plastik apalagi ya, itu akan mempengaruhi yang namanya proses daur air. Kemudian penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan ini pada petani yang biasanya ingin cepat tumbuhannya besar, ingin cepat subur ya, biasa mereka menggunakan yang namanya pestisida, pupuk yang terbuat dari bahan kimia. Kemudian berikutnya apa? Pembuangan gas beracun ini kalau pabrik ya. Tapi kalau di Kota Kupang ini ya pabrik jarang, kecuali di Alak sana itu ada pabrik semen. Jadi limbah itu ya bisa mempengaruhi juga terhadap proses daur air. Kemudian yang terakhir di sini ada pembangunan daerah perkotaan ya. Oke. Pembangunan daerah perkotaan. Ya. Sudah. Kita lanjut dengan dampak siklus air. Apa dampaknya? Ya. Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembaban dan suhu. Uap air juga akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Banyak curah hujan yang turun juga mempengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Sudah paham ya anak-anak ya? Jadi semakin banyak penguapan air dari laut, dari sungai ke atas awan, maka juga semakin berpotensi untuk banyak terjadinya hujan ataupun pembentukan awan. Jadi ingat, apa tadi? Proses terjadinya awan itu disebut dengan kondensasi ya. Kondensasi adalah yaitu proses pengembunan ya yang disebabkan karena suhu dingin ya. Nah, kita lihat fakta-fakta air. Wah, ternyata
air itu meliputi bumi hingga 70% ya. Paham? Ya. Jadi air itu meliputi bumi hingga 70% yang terus-menerus menghidupi manusia dan alam sekitar secara berulang melalui siklus air, mulai dari air tanah, sungai, air laut, awan, hingga kembali lagi menjadi air tanah lewat hujan. Luar biasa ya. Ternyata air yang ada di bumi ini cukup banyak ya, dibandingkan daratan itu lebih banyak air. Bahkan air merupakan unsur penting tubuh hingga lebih dari 60%. Maka tak heran tanpa air manusia tak ada apa-apanya. Atau lebih parahnya tanpa air, maka kehidupan di bumi pun akan punah. Jelas ya. Kehidupan di bumi akan punah. Nah, mungkin cukup sekian materi dari Bapak ini. Silahkan untuk soalnya nanti Bapak akan kirimkan melalui link yang tersedia di grup WA kelas ya. Terima kasih. Bapak kembali lagi untuk ya materi berikutnya. Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Jika kurang jelas silahkan ulang kembali dan catat hal-hal penting yang berkaitan dengan siklus air dan bagaimana manfaat air itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Salam hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.